Nina bubu, Nina bubu. Kalau tidak bubu digigit nyamuk. Kisah ini dari Twitter @bristory. Ini pengalaman salah satu teman ketika dia terdampar di losmen hantu di jalan lintas Sumatera. Ada mas, gak jauh lagi kok. Bangunannya besar pak. Gak terlalu, tapi kamarnya lumayan banyak. Kemudian bapak pemilik warung kecil ini melanjutkan kegiatannya, membereskan untuk menutup warung, karena aku adalah pelanggan terakhir. Ini sudah hampir jam 12 tengah malam. Terdampar di salah satu bagian Sumatera yang aku nggak tahu di mana pastinya. Jambi, kota yang aku tuju. Seharusnya hanya 4 jam lagi untuk sampai. Tapi entah di persimpangan mana tadi aku salah belok. Jadinya terdampar di sini. Entah di mana ini kesasar. Makanya setelah tadi sadar sudah melenceng jauh dari jalan yang seharusnya ditempuh, aku lalu mencari tempat untuk bertanya. Kebetulan akhirnya menemukan warung, bangunan kecil yang menjadi bangunan satu-satunya di tengah pelosok seperti ini. Padahal ketika aku mampir tadi, si pemilik sedang mau menutup warung. Tapi karena kasihan melihatku kelelahan dan kebingungan, maka dia menunda kepulangannya. Kemudian kami berbincang sekitar 1 jam. Yang berujung saran dari si bapak, kalau sebaiknya aku mencari tempat untuk beristirahat saja, karena jalur di depan cukup rawan kejahatan. Atas dasar itulah, aku bertanya, apakah ada hotel atau penginapan di sekitar sini? Dia bilang ada, gak jauh dari warungnya. Saya pulang ya mas. Hati-hati kalau nanti lanjut jalan. Begitu kata bapak pemilik warung. Oh iya pak, terima kasih, jawabku. Kalau mau duduk di sini dulu gak apa-apa, katanya lagi. Kemudian dia meninggalkan aku sendirian dalam gelap di depan warungnya, berjalan ke arah berlawanan dengan arah yang akan aku tuju nantinya. Beberapa menit setelahnya, aku benar-benar sendirian. Aku memandang jalanan sepi dan kosong yang ada di depan. Sepertinya, kalau nggak salah, sejak 1 jam lalu, ketika pertama kali mampir di warung, sepertinya tidak ada terlihat kendaraan yang melintas. Entah itu motor, mobil, atau kendaraan besar, tidak ada sama sekali, kosong. Warung kecil ini letaknya persis di pinggir jalan yang sepi. Jalanan yang kanan kirinya hanya ada lahan kosong yang dipenuhi pepohonan, yang menyerupai hutan atau perkebunan. Sama sekali tidak ada bangunan. Udara mulai terasa dingin. Aku lalu berjalan ke mobil, bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, mencari losmen yang bapak pemilik warung tadi rekomendasikan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat dulu saja, lalu melanjutkan perjalanan besok pagi. Harusnya aku sudah terbiasa dengan kesendirian, karena sejak dari Jakarta kemarin malam,
memang sudah berkendara sendirian. Harusnya sudah terbiasa. Tapi entah kenapa, menjelang tengah malam ini, kok hawanya berbeda. Aneh, aku gak bisa menjelaskannya. Keanehan inilah yang membuat tekadku semakin bulat untuk mencari hotel atau losmen saja untuk beristirahat. Daripada kenapa-kenapa kalau aku memaksakan lanjut perjalanan. Sudah sekitar 5 menit sejak meninggalkan warung tadi. Aku menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang, nyaris pelan. Sengaja seperti itu karena aku ingin mencari losmen yang Bapak tadi maksudkan. Tempatnya di ujung tikungan panjang, sebelah kiri jalan, agak gelap. Kalau meleng, bisa-bisa kelewatan. Aku ingat sekali kalau bapak pemilik warung tadi bilang begitu. Makanya aku sangat memperhatikan sisi jalan. Jalanan yang sedang aku susuri ini juga sangat kosong. Keadaannya sama seperti di depan warung tadi. Sepinya agak menggetarkan nyali. Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali. Sesekali terlihat 1-2 bangunan di pinggir jalan, tapi sangat jarang. Selebihnya, pepohonan menyerupai hutan yang jadi pemandangan. Lampu mobilku menjadi sumber pencahayaan satu-satunya. Jadi terang hanya ada di bagian depan saja, kanan kiri gelap gulita, apalagi bagian belakang. Sesekali aku melirik kaca spion, seram melihatnya, gelap, membuat was-was. Takut kalau tiba-tiba aku melihat sesuatu di belakang dari pantulannya. Akhirnya aku menemukan tikungan panjang. Seharusnya di ujung tikungan ada losmen yang Bapak tadi maksudkan. Benar saja. Tikungannya panjang dan tajam, hampir membentuk setengah lingkaran. Sudah cukup pelan, tapi aku sengaja mengangkat pedal gas sedikit lagi, supaya lebih bisa melihat menembus gelap di pinggir jalan. Mana nih losmennya? Aku menggerutu karena tidak juga menemukan losmennya. Padahal tikungannya sudah terlewati. Di tengah pencarian, hujan turun rintik-rintik. Kaca mobil mulai tertutup air. Jarak pandang yang tadinya gelap jadi semakin pendek lagi. Tapi beberapa detik kemudian, aku melihat ada sedikit cahaya lampu di sebelah kiri. Letaknya agak jauh dari jalan. Benar, ternyata ada bangunan. Beberapa lampu kecil menerangi. Walaupun belum terlihat jelas. Beberapa belas meter kemudian, aku melihat ada jalan kecil berbelok ke kiri. Jalan menuju bangunan yang mestinya itu adalah losmen. Lalu aku berbelok ke jalan itu. Gak terlalu jauh. Mungkin hanya 30 meter kemudian aku sudah bisa melihatnya dengan jelas. Setelah melewati gerbangnya, aku bisa melihat bahwa bangunannya tidak terlalu besar. Namun bentuknya melebar. Banyak pintu di sebelah kanan kiri bangunan utama yang ada di tengah. Sepertinya dugaanku benar, ini adalah losmen yang dimaksud. Halaman parkirnya luas, sepertinya cukup untuk belasan kendaraan. Di sebelah kanan, aku melihat 2 kendaraan terparkir bersebelahan, namun jaraknya masih terlalu jauh. Aku belum bisa melihatnya dengan jelas. Benar dugaanku, ini losmennya.
Ada papan lusuh yang ukurannya nggak terlalu besar, tergantung di pintu depan yang bertuliskan Losmen Melati. Setelah kendaraan terparkir, aku lalu turun menuju lobi yang aku tebak letaknya berada di tengah bangunan. Hujan yang tadinya gerimis berangsur membesar. Sambil terus bergerak, aku memperhatikan sekeliling. Lalu melihat kalau sepertinya halaman losmen sudah lama tidak terurus. Semua permukaannya tertutup dengan rumput. Tapi tingginya tidak beraturan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Pada beberapa bagian juga ada dedaunan kering. Ditambah guyuran hujan, jadinya semakin tidak enak dipandang. Ruangan cukup besar dengan penerangan seadanya, redup. Ketika aku menginjakkan kaki di teras depan lobi, ya, benar. Lobinya memang ruangan yang aku terka sejak tadi. Ada 2 jendela kaca nako yang memanjang ke bawah, yang letaknya di samping pintu tertutup. Dari kaca nako ini, aku bisa melihat ke dalam. Di dalam gak ada orang sama sekali. Hanya ada kursi sofa kulit yang biasa kita lihat di lobi-lobi hotel. Ada meja juga di depan sofa. Setelah puas memperhatikan, aku meraih gagang pintu dan membukanya. Ternyata pintu tidak dikunci. Derit suara pintu kayu terdengar memecah sunyi, menandakan kalau daun pintunya cukup berat. Atau bisa jadi karena pintu terus-menerus tertutup begitu lama. Entahlah. Permisi, Pak, Bu. Aku mencoba memanggil siapa saja yang mungkin berada di ruangan belakang. Karena melihat kalau di ruangan ini sama sekali gak ada orang. Begitu juga di balik meja lobi, kosong. Meja lobi bentuknya menurutku cukup unik. Meja kayu besar hampir setengah dada. Bentuknya seperti meja bar yang ujung sebelah kanannya melengkung. Pintu masuknya pun unik, menggunakan pintu koboi setinggi pinggang. Ruangan sebesar ini hanya diterangi oleh 1 bola lampu, yang cahayanya sudah seperti hidup segan mati tak mau, redup jadinya. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa melihat sekeliling. Masih bisa melihat ada barang apa saja di balik meja lobi. Ada lemari kayu besar berwarna gelap. Ada pintu juga di sebelahnya. Entah pintu menuju kemana. Ini ada orangnya enggak sih? Aku menggerutu dalam hati. Ketika sudah beberapa lama saatnya enggak juga ada orang yang muncul. Nah, kemudian tiba-tiba aku melihat ada sesuatu di pojok meja, dekat dinding. Di situ aku melihat ada lonceng kecil. Lonceng dengan gagang kayu kecil sebagai pegangannya. Kemudian langsung aku raih lonceng itu, lalu menggoyangkannya. Ya, aku beranggapan kalau lonceng ini memang untuk memanggil petugas losmen. Dan benar, beberapa saat kemudian pintu yang ada di balik meja lobi perlahan terbuka. Dari balik pintu muncul seorang bapak. Dia berkemeja putih lengan panjang, berdasi kupu-kupu. Iya, berdasi kupu-kupu. Ini hotel apa sih?
Masa tahun 2007 gini masih ada pegawainya yang berpakaian ala petugas hotel zaman dulu? Lucu dan aneh menurutku. Bapak ini berpostur agak gempal, dengan kumis tebal menghias wajahnya. "Malam, Pak. Masih ada kamar kosong?" tanyaku. "Ada." Bapak ini menjawab singkat sambil tersenyum. "Syukurlah, saya ambil satu ya, Pak. Berapa harganya?" 20.000. Hah? 20.000? Serius? Kok murah amat? Beneran 20.000, Pak? Aku bertanya lagi memastikan. Bapak ini mengangguk sambil terus tersenyum. "Ah, ya sudahlah. Mungkin harganya memang segitu. Atau mungkin sedang ada promo. Aku cuma mau cepat-cepat istirahat, tidur. Gak mau ambil pusing memikirkan harga yang kelewat murah ini." Tapi ada yang aneh lagi. Pintu belakang yang tadi dari mana bapak lobi ini muncul masih dalam keadaan setengah terbuka. Karena inilah akhirnya aku bisa melihat ke belakang. Ternyata salah. Yang aku kira itu tadi ruangan, ternyata bukan. Bukan ruangan bangunan tertutup, tetapi malah ruang terbuka. Karena banyak pepohonan dan beralaskan rumput, persis seperti halaman depan. Gelap memang, tapi aku masih dapat melihat semuanya dengan bantuan cahaya redup dari lampu lobi. Hah? Belakang langsung perkebunan itu? Atau hutan? Bertanya-tanya aku dalam hati. Ini suara bapak lobi membuyarkan lamunanku. Dia menyerahkan anak kunci yang pada gantungan kayunya tertulis nomor 03. "Kamarnya di mana, Pak?" tanyaku. Bapak itu enggak menjawab, hanya memberi isyarat dengan tangan yang menunjuk ke sebelah kiri lobi. Baiklah, aku mengerti. "Terima kasih, Pak." Lalu aku berjalan keluar menuju ke sebelah kiri. Sebelum masuk kamar, aku terlebih dulu ke mobil untuk mengambil tas dan beberapa barang. Sementara itu, hujan masih turun, semakin deras malah. Nah, masih ingat kan dengan dua mobil yang tadi di awal aku ceritakan yang parkir nyaris di paling sudut halaman? Kali ini aku sudah bisa melihatnya dengan jelas, karena letaknya nggak jauh dari kamar yang akan aku tempati. Kali lagi aku sedikit merasa aneh, karena dua mobil itu merupakan mobil sedan tua, mobil keluaran tahun 70-an. Tapi kondisinya masih kelihatan cukup bagus, mulus dan mengkilat. Rupanya ada penggemar mobil antik di sini, begitu pikirku. Ya sudah, gak memikirkan hal itu lagi, aku lalu membuka pintu kamar 03. Semerbak wangi bunga tercium setelah beberapa lama di dalam. Berarti kamarnya bersih, wangi sekali, gerutuku dalam hati. Tapi aku belum bisa melihat isi kamar dengan jelas karena masih gelap. Maka dari itu, aku lalu mencari saklar lampu yang biasanya terletak nggak jauh dari pintu. Ternyata nggak ada. Aku nggak menemukan saklar lampu. Tapi masa iya nggak ada saklarnya? Nggak mungkin kan? Terus aku meraba dinding dalam gelap, namun tetap gak menemukannya. Sementara wangi bunga masih tercium.
Semakin kuat malah ketika aku semakin masuk ke dalam. Menyerah, akhirnya aku raih korek api gas di saku celana, lalu menyalakannya. Seketika ruangan menjadi sedikit bercahaya. Barulah aku bisa melihat isi kamar. Pantas saja aku gak menemukan saklar lampu, karena memang gak ada lampu ruangan. Yang ada hanya lampu meja. Ada lampu meja yang bentuknya model lampu zaman dulu, dengan tutup kain berenda bermotif bunga. Aku lalu menyalakannya. Seketika kamar 03 ini jadi gak gelap lagi, walau gak terlalu terang juga. Ini hotel jadul banget sih. Masa lampu kamar masih mengandalkan hanya dari lampu meja? Sekali lagi aku mengomentari keunikan losmen ini. Ada 2 kasur kecil, di tengah-tengahnya ada meja kayu yang di atasnya ada lampu tadi. Aku lalu meletakkan tas di atas salah satu tempat tidur, lalu bergegas menuju toilet. Dalam keadaan gelap yang hanya mengandalkan penerangan dari lampu kamar, aku bisa melihat kalau toilet ini juga bentuknya model lama, masih menggunakan bak mandi dan kloset jongkok. Beberapa bagian dindingnya juga masih menggunakan batu alam. Ketika sedang buang air inilah, samar aku mendengar sesuatu yang tentu saja membuat penasaran. Aku mendengar suara dari belakang kamar, dari balik dinding kamar. Suara apa sih? Ternyata itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Beberapa orang. Gak bisa mendengar dengan jelas obrolan mereka. Yang aku dengar hanya gumaman dari kejauhan. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan di belakang losmen? Tepat di atas kloset, aku melihat ada jendela kaca yang letaknya di dinding bagian atas. Dari jendela itu, seharusnya aku bisa mengintip keluar. Penasaran, aku lalu berusaha mencapai jendela itu dengan menaiki bak mandi. Sementara suara perbincangan itu semakin jelas terdengar. Bahkan belakangan malah diselingi oleh tawa tertahan, bahkan cekikikan. Gelap, hanya yang masih terlihat gelap. Gak bisa melihat apa-apa. Ketika pada akhirnya aku bisa mengintip melalui jendela toilet. Namun aku belum menyerah. Terus berusaha mencari apa saja yang mungkin masih bisa kelihatan. Karena suara perbincangan itu masih terus terdengar. Sampai pada akhirnya, beberapa belas detik kemudian, ketika mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, pandanganku menangkap sesuatu. 2 lelaki dan 2 perempuan. Keduanya mengenakan pakaian zaman dulu. Pakaian model tahun 70-an. Saat inilah aku mulai merasa ada keanehan. Siapa mereka? Sedang apa di belakang losmen? Kenapa berpakaian seperti itu? Banyak pertanyaan di kepala. Kemudian aku menahan nafas sebentar. Ketika tiba-tiba salah satu dari mereka perlahan menolehkan wajahnya ke arahku. Perempuan. Yang menoleh adalah perempuan. Kemudian dia tersenyum.
Aku bisa melihatnya walau samar. Setelah perempuan itu, kemudian satu persatu temannya yang lain juga perlahan menoleh ke arahku. Tuhan, siapa mereka? Keringat dingin mulai mengucur, ketakutan mulai datang. Aku semakin ketakutan, gemetar tubuhku ketika melihat adegan berikutnya. Ketika keempatnya mulai berjalan bergerak menuju pintu belakang, yang kalau aku gak salah, mereka sedang menuju pintu belakang lobi losmen. Yang membuatku makin ketakutan, ternyata mereka berjalan bergerak melayang, seperti kakinya gak menyentuh tanah. Benar, mereka menuju lobi pintu belakang. Aku lalu turun dari bak mandi, menuju tempat tidur. Ah, gak beres losmen ini, ucapku dalam hati. Aku mengemasi lagi barang-barang yang tadi sempat aku keluarkan, berniat untuk pergi meninggalkan losmen. Tapi tiba-tiba aku mendengar ada suara lonceng dari luar kamar. Bunyinya persis seperti lonceng yang ada di meja lobi tadi. Penasaran, aku mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Bunyi lonceng terdengar lagi. Seram. Aku lalu mundur menjauh dari jendela. Harus pergi dari sini, gerutuku dalam hati. Kurai tas dan barang bawaan lainnya. Lalu berlari menuju pintu. Nah, ketika sudah di luar, sekali lagi aku mendengar suara lonceng. Refleks, aku lantas menoleh ke kanan, mencari sumber suara. Akhirnya aku melihatnya. Memang ada seseorang yang sedang berdiri di depan lobi, sambil tangannya memegang lonceng kecil. Jarak lobi gak begitu jauh. Aku jadi bisa jelas melihat semuanya. Dia adalah bapak yang tadi aku temui di lobi. Bapak berkemeja putih dengan lengan panjang dan berdasi kupu-kupu. Dia berdiri diam sambil sesekali membunyikan lonceng. Aku sangat ketakutan, berlari menuju kendaraan, ingin cepat-cepat pergi meninggalkan losmen ini. Setelah sudah di dalam mobil, aku lalu tancap gas, pergi jauh-jauh. Kenapa aku begitu ketakutan? Kenapa terbirit-birit meninggalkan losmen? Karena aku melihat bapak berkemeja dasi kupu-kupu itu berdiri tanpa kepala.